Inilah situasi yang sangat jelas terlihat bahwa rakyat Palestina, terutama mereka di Gaza, sedang memenangkan konflik ini. Seperti yang telah saya katakan berkali-kali, konflik ini bukan hanya pertikaian mikro di Gaza, melainkan konflik makro. Bahkan saya meyakini ini adalah benturan peradaban. Namun sangat terbukti bahwa pasukan pendudukan tidak mampu mencapai tujuan apapun mereka. Bahkan invasi darat terkadang berhasil, terkadang mereka mundur, terkadang mereka bermain trik dengan Palestina yang sudah paham akan trik mereka. Pendudukan kehilangan begitu banyak orang, rakyat mereka memberontak melawan pemerintahan pendudukan, dan sekarang ada begitu banyak protes menentang mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu mencapai apapun, apalagi ada begitu banyak area di Israel yang sekarang stagnan, tanpa pendidikan, tanpa bisnis. Banyak area yang ditinggalkan sepenuhnya kosong. Bisnis merosot, situasi moral masyarakat yang merupakan titik kunci merosot, karena mereka merasa kehilangan orang dan memiliki tawanan perang yang tidak bisa mereka bebaskan. Mereka merasa bahwa seluruh dunia berbalik melawan mereka. Dinamika keseluruhan menunjukkan bahwa Palestina memenangkan konflik ini, meskipun penderitaannya sangat parah. Mereka kehilangan banyak orang, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan. Meskipun begitu, kemenangan Palestina terlihat dari perspektif makro. Terjadi pergeseran global dalam opini publik dunia yang sangat signifikan. Mereka yang dulu mendukung pendudukan Israel sekarang berbalik menentangnya, menyebutnya sebagai kejam dan penjahat yang tidak punya tujuan selain membunuh. Banyak blogger, YouTuber, tokoh terkenal, bahkan aktor kini menyuarakan kecaman terhadap genosida ini dan menyebutnya sebagai pembersihan etnis dan kamp konsentrasi. Pergeseran ini sangat penting karena memberikan dukungan pada Palestina dan meruntuhkan posisi moral pendudukan. Pasukan pendudukan, jika mereka mempertahankan sikap moral, akan dengan pasti kehilangan keyakinan pada tujuan mereka. Bahkan, mereka berisiko kehilangan keyakinan pada identitas dan aspirasi mereka. Pandangan dunia mereka menjadi terganggu, dan sebuah negara dengan pandangan dunia yang terganggu dan tanpa visi internal ditakdirkan untuk kekalahan internal. Kesadaran bahwa mereka tidak memiliki masa depan mulai muncul, dengan banyak komentator menyarankan kegagalan proyek Zionis di Palestina. Ini, saudara-saudara dan saudari-saudari, adalah tanda positif dan kemenangan bagi rakyat Palestina. Dengan luar biasa, bersamaan dengan ini, sejumlah besar orang beralih ke Islam. Perspektif global terhadap konflik ini bergeser, dengan semakin sedikit pembicaraan tentang nilai-nilai Barat. Bahkan banyak orang Barat kehilangan keyakinan pada nilai-nilai yang mereka klaim, melihatnya sebagai hipokrisi semata-mata didorong oleh kepentingan, terutama dalam mendukung pendudukan. Pengakuan bahwa mereka tidak memiliki nilai-nilai yang sungguh-sungguh merupakan kemenangan bagi umat Islam. Sebelumnya menjadi pendukung bangga nilai-nilai Barat, termasuk hak asasi manusia, kini mereka merasa kecewa. Paparan hipokrisi telah menyebabkan penurunan kebanggaan, memberikan ruang bagi umat Islam untuk menegaskan bahwa nilai-nilai ini seringkali hanya slogan. Toleransi, penerimaan terhadap orang lain, demokrasi, dan hak asasi manusia kini dianggap remeh, dan umat Islam menyoroti ketidakkonsistenan tersebut. Ini membawa kita pada poin keempat, tanda kemenangan, ketika individu non-praktik kembali ke Islam. Banyak yang sebelumnya mengikuti ideologi seperti sekularisme dan liberalisme, kini hanya menemukan ketenangan dalam Islam. Klaritas dan jawaban yang mereka cari sekarang ditemukan dalam lipatan Islam, menyebabkan kebangkitan iman. Terakhir, persatuan umat Islam belum pernah terjadi sebelumnya. Dari timur ke barat, seluruh umat Muslim bersatu, memperkuat kekuatan Islam. Ini berfungsi sebagai representasi ikonik kekuatan dan ketangguhan ummah. Meskipun perbedaan dalam ideologi, denominasi, dan latar belakang, umat Islam bersatu dalam mendukung perjuangan Palestina, berdiri bersama dalam benturan peradaban ini dengan kebenaran. Kekuatan persatuan ini adalah bukti sifat reformis dan penyatuan Islam. Di Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya, terdapat tren positif yang menciptakan keseimbangan dalam narasi global. Keseimbangan ini penting untuk menunjukkan narasi sejati, terutama kepada non-Muslim. Alhamdulillah, kita menyaksikan pergeseran mendukung Palestina, dengan narasi mereka menjadi pusat perhatian. Saudara-saudara yang terkasih, upaya kalian patut diapresiasi. Namun, kita membutuhkan lebih banyak koordinasi dan ide inovatif untuk menekan secara politis terhadap agresi yang sedang berlangsung.
keterlibatan aktif dalam dakwah, seperti dengan bangga mengenakan bendera Palestina, merupakan bentuk advokasi yang sangat kuat. Subhanallah, bahkan non-Muslim, termasuk yang tanpa hijab, mengekspresikan solidaritas dan belajar tentang masalah Palestina. Selama perjalanan saya bertemu dengan orang-orang di Turki dan Inggris yang dengan antusias membicarakan Palestina, mencerminkan dampak global dari upaya kalian. Iklim politik berbalik melawan penindas dengan beberapa negara termasuk Yordania dan Kuwait, mengambil sikap tegas terhadap pendudukan Israel. Tetaplah optimis, karena kemenangan ada di depan mata. Laporan menunjukkan adanya kemauan di kalangan pemimpin intelijen pendudukan untuk mencari solusi. Invasi darat telah berbalik melawan mereka, dan sentimen global berubah melawan mereka. Mari tetap positif dan hindari menyebarkan negativitas, mengikuti petunjuk Allah. Kesabaran dan ketergantungan pada Allah akan membawa kita kepada kemenangan, insya Allah. Semoga Allah mengurangi penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, memberikan mereka kemenangan, dan menyadarkan non-Muslim tentang kenyataan. Harapan kita adalah agar mereka memahami kekuatan dan ketangguhan Islam, membimbing mereka untuk menerima kebenaran, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan terakhirnya.